Ini adalah pertemuan kedua dalam mutalaah, ya, mempelajari kitab atau matan al-usul min ilmi al-usul di dalam ilmu usul fikih, satu matan ringkas di dalam ilmu usul fikih yang sudah disusun dan dipilih sedemikian rupa atau disaring sedemikian rupa oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bahkan sebagian ahli ilmu, ya, sebagian syekh, di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah taala, beliau mengatakan seharusnya kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul ini lebih tepat, ya, jika dinamai dengan Al-Musaffa. Ya, ya, Al-Musaffa itu artinya sesuatu yang sudah disaring, ya. Sehingga benar-benar mabahith, pembahasan yang ada dalamnya itu benar-benar sudah tersaring, ya, dari apa yang ada dalam kitab-kitab usul fikih yang mutawal, yang di situ ada pembahasan tentang ilmu kalam, tentang hal-hal yang apa namanya kurang penting, kan, seperti itu, ya. Dia sangat pas, ya, memang apabila kitab atau matan al-usul min ilmi al-usul ini dijadikan sebagai kitab pertama, ya, bagi mereka yang hendak mempelajari ilmu usul fikih, ya, apabila sebelumnya belum pernah mempelajarinya. Taib ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kita yang lalu, ya, malam Ahad pekan kemarin, kita sudah membaca dan menjelaskan apa yang disebutkan oleh Syekh tentang pengertian dari kata usul, ya. Di mana kita ingatkan kembali bahwasanya kata usul ini adalah juz'ul awal, ya, adalah bagian pertama dari dua kata yang menyusun frasa usulul fiqh. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang pengertian dari bagian yang kedua, ya, dari frasa usul fikih, yaitu kata al-fiqhu. Ini untuk membagikan layar gimana, Sub? Sebentar. Sebelah apa? Sebelah emoji. Ah, ya, ya, ya. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wal fiqhu, ya, yang mana
fikih ini sekali lagi adalah bagian kedua dari frasa usul fiqh. Beliau mengatakan lughatan al-fahmu. Ya. Pengertian secara bahasa dari kata fikih adalah al-fahmu, yaitu pemahaman. Wa minhu qauluhu ta'ala wahlul 'uqdatam min lisani. Di antara perkataan ya yang menunjukkan bahwasanya fikih atau di antara contoh ya, yang menunjukkan bahwasanya fikih bermakna al-fahmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang ucapan Nabi Musa alaihissalam ya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan lepaskanlah kekakuan min lisani dari lisanku. Yafqahu qawli, yani agar mereka, yani kaumnya ya, memahami perkataanku. Perhatikan firman Allah Ta'ala yafqahu qawli, ay yafhamu qawli. Maksudnya adalah agar mereka yafhamu, ini memahami perkataanku. Dan begitu juga di dalam ayat Al-Quran ya, ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya fikih bermakna al-fahm. Di antaranya perkataan siapa namanya? Kaumnya Nabi Syuaib ya. Qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ya, qalu mereka, yakni kaumnya Nabi Syuaib berkata, ya Syuaib, wahai Syuaib, ma nafqahu. Ya, kami tidak nafqahu katsiran mimma taqul. Ya, kebanyakan dari apa yang kamu ucapkan. Ai ma nafhamuhu. Maksudnya adalah kami tidak memahami. Taib. Sebagian ulama memaknai fikih secara bahasa itu adalah al-fahmu mutlaqan. Yani pemahaman secara mutlak. Ya, baik untuk perkara-perkara yang jelas ataupun perkara-perkara yang rumit. Ya. Taib lil asya sawa'un kana ay al-fahmu mutlaqan sawa'un akana fahman lil asya'il wadihah am al-khafiyah. Jadi sebagian ulama memandang bahwasanya kata fikih secara bahasa artinya al-fahmu mutlaqan, pemahaman secara mutlak. Baik pemahaman itu berkaitan dengan asya, perkara-perkara yang wadihah, perkara-perkara yang jelas, ya, maupun perkara-perkara yang khafiyah, ini yang rumit, yang tersembunyi. Ya. Sebagian yang lain tidak berpendapat demikian. Akan tapi fikih secara bahasa artinya adalah al-fahmu lil asya'il daqiqah atau lil asya'il khafiyah. Yani hanya khusus kepada pemahaman terhadap perkara-perkara yang rumit, terhadap perkara-perkara yang sulit. Adapun perkara-perkara yang jelas, perkara-perkara yang mudah, ya, maka tidak dinamakan dengan fikih secara bahasa, secara lughatan. Sehingga menurut pendapat yang kedua ini tidak dibenarkan orang mengatakan nafqahu anna sama'a fawqana misalnya. Ya. Nafqahu, kami memahami bahwasanya langit itu di atas kami. Ini tidak dibenarkan seperti ini. Kenapa? Ya karena keberadaan langit di atas kita ini bukan perkara yang daqiq, bukan perkara yang sulit, ya. Bahkan itu perkara yang wadih, ya. Min awdahil wadihat, ya. Sejelas-jelasnya perkara, ya. Tapi mengatakan nafqahu hadhil masalah, ya. Aku memahami permasalahan ini, maksudnya permasalahan yang rumit, permasalahan yang jelimet, ya. Itulah fikih. Pendapat yang ketiga tentang makna fikih secara bahasa artinya fahmu gharadil mutakallim. Ya, fahmu gharadi
al-mutakallim. Ini pemahaman terhadap maksud dari orang yang berbicara. Jadi ketika seorang memahami apa yang disampaikan oleh orang lain, maka berarti dia apa dikatakan faqih. Jadi dikatakan apa memahami. Jadi kalau kita ringkaskan di sini bahwasanya fikih, ya, al-fiqhu maknanya secara lughatan pertama adalah al-fahmu mutlaqan. Ya, pemahaman secara mutlak. Baik untuk perkara-perkara yang wadih, yang jelas, maupun perkara-perkara yang khafi, yang rumit, yang tersembunyi. Ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah al-fahmu lil asya' ad-daqiqah. Ini perkara-perkara yang rumit, ya. Ad-daqiqah. Ya. Adapun perkara-perkara yang zahirah, ya, yang wadihah, maka tidak disebut dengan fikih secara lughatan. Yang ketiga, makna fikih adalah al-fahmu, yakni fahmu gharadi al-mutakallim. Ya, al-mutakallim. Jadi memahami maksud, ya, gharad, maksud dari orang yang berbicara ini dari ucapannya tersebut. Itu makna fikih secara bahasa, tetapi makna yang masyhur, ya, adalah makna yang pertama, ya, al-fahmu mutlaqan. Wallahu a'lam. Sekarang makna fikih secara istilahan. Ya. Manakala beliau telah menjelaskan tentang makna fikih secara bahasa, beliau melanjutkan wastilahan, adapun makna fikih secara istilah, ya, secara istilah itu berarti secara keilmuan, gitu ya, secara istilah keilmuan. Ya. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah biadillatiha at-tafsiliyah. Ma'rifatul ahkami, mengetahui hukum-hukum asy-syar'iyyah, ya, yaitu hukum-hukum syar'i, al-'amaliyah, yang berupa amalan-amalan yang tampak, ya, amalan-amalan yang praktis, yang tampak, biadillatiha, dengan menggunakan dalil-dalil atau dalil-dalilnya at-tafsiliyah, yang terperinci. Mari kita jelaskan maksud atau pengertian dari fikih secara istilah ini. Beliau mengatakan di sini ma'rifatu al-ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati biadillatiha at-tafsiliyah. Ya. At-tafsiliyah. Nah, tentunya pengertian dari fikih ini secara secara ibarah, yakni secara tekstual, gitu,
tentunya banyak macamnya. Maksudnya banyak macam itu para ulama berbeda-beda di dalam mengungkapkan. Ya. Tapi pada hakikatnya adalah maksudnya sama, yaitu fikih. Taib, di antaranya apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Subki, ya, rahimahullah taala, ya. Dan sebelumnya disebutkan oleh Imam Al-Haramain, ya. Imam Al-Juwaini dalam waraqatnya beliau mengatakan fikih adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, ya. Taib pertama di sini disebutkan adalah ma'rifah, ya. Ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah artinya adalah husulun nafsi ala makna bitamamihi. Ya. Husulun nafsi itu keadaan manakala seseorang berhasil mengerti suatu makna secara sempurna. Husulun nafsi ala makna bitamamihi. Yani keadaan seseorang berhasil mengerti suatu makna secara sempurna, itu ma'rifah. Ya. Dan ma'rifah ini ya terkadang atau disebutkan dalam syarah jenis, ya, jinsun, ya. Wal ma'rifatu jinsun, yaitu adalah jenis. Mencakup apa? Ya. Mencakup ma'rifatadz dzawat. Ya, jadi kata ma'rifah ini mencakup beberapa ma'rifah, ya. Ini ada ma'rifatuz dzawat. Ma'rifatuz dzawat itu mengetahui apa ya? Mengetahui fisik atau bentuk, ya. Seperti kama'rifati dzati Zaid. Seperti mengetahui bentuk fisiknya Zaid. Nah, ini berarti ma'rifatu dzawat, ya. Misalnya besar, ya, atau ya ma'rifatu Zaid, ya. Zatnya Zaid, fisiknya Zaid. Wa ma'rifatu sifat, begitu juga tercakup dari kata ma'rifah ini adalah ma'rifatu sifat, mengetahui sifat. Kama'rifati bayat Amr, misalnya seperti mengetahui putihnya Amr. Ya, ini ma'rifah juga. Begitu juga tercakup di dalamnya ma'rifatul af'al. Ya, mengetahui apa? Mengetahui perbuatan. Kama'rifati sujudi Hind. Ya. Seperti mengetahui sujudnya atau perbuatan sujudnya Hindun. Ini semuanya tercakup dalam kata ma'rifah. Karena ma'rifah ini terkadang ada ma'rifatul zawat, ada ma'rifatu apa? As-sifat, ada ma'rifatul af'al, ya. Tercakup pula di dalamnya adalah ma'rifatul ahkam. Mengetahui apa? Mengetahui hukum. Ya, mengetahui hukum. Tapi perinciannya di sini saya akan jelaskan. Saya tulis di sini kata ma'rifah, ya, dia adalah jenis, ya. Ma'rifah adalah jenis. Mencakup di dalamnya ma'rifatu az-zawat. Ya. Kemudian ma'rifatu as-sifat. Terus yang ketiga masuk juga ma'rifatu al-af'al, seperti mengetahui bagaimana sujudnya Hindun. Ya. Masuk juga ma'rifatu al-ahkam. Dan fikih itu hanya terkhusus kepada ma'rifatul ahkam saja. Ya. Hanya mempelajari tentang ma'rifatul apa? Ma'rifatul ahkam.
Ma'rifatul zawat tidak atau bukan objek dari apa? Ilmu fikih. Ya. Ma'rifatul sifat pun juga demikian. Ma'rifatul af'al juga demikian. Bukan termasuk dari objek apa? Fikih. Sehingga orang yang mengetahui tentang benda-benda, ya, fisik-fisik benda, memahaminya, tidak dikatakan sebagai seorang faqih. Bukan seorang faqih. Begitu juga orang yang mengetahui tentang sifat-sifat tertentu, sifat-sifat benda tertentu. Bukanlah seorang faqih atau ahli fikih. Mengetahui perbuatan seseorang, ya, perbuatan juga bukan seorang faqih. Siapa seorang faqih itu? Seorang faqih adalah mereka yang memahami, memiliki pengetahuan tentang hukum. Ya, tentang apa? Tentang hukum. Nah, inilah faqih. Ya, inilah faqih. Taib, sehingga di dalam definisi beliau mengatakan apa? Ma'rifatu al-ahkam. Ma'rifatu apa? Ma'rifatul ahkam. Bukan ma'rifatul zawat, bukan ma'rifatul sifat, bukan ma'rifatul af'al. Ya, tapi ma'rifatu al-ahkam. Ya. Apa itu hukum? Ya. Di sini saya terangkan saja, ya hukum gitu. Ya. Perinciannya apa itu pengertian hukum nanti akan ada penjelasan khusus di dalam bab tentang al-ahkam. Ya. Jadi cukup di sini kita artikan saja ya ma'rifatul hukum. Ya. Yang mana artinya adalah itsbatu syai' li syai'in akhar au nafyuhu anhu. Ya, itsbatu syai'in li syai'in, ya, au nafyuhu anhu. Tapi tidak mengapa kita artikan di sini sebenarnya. Kata al-ahkam artinya, ya, al-ahkam, kata al-ahkam dia adalah bentuk jamak dari apa? Hukum. Bentuk jamak dari kata hukum. Secara bahasa artinya adalah al-man'u. Melarang. Ya, al-man'u. Ini makna secara bahasa, ya, makna secara bahasa al-man'u. Adapun makna hukum secara istilah, ya. Apa artinya? Isbatu syai'in li syai'in akhar au nafyuhu anhu. Yani menetapkan sesuatu untuk sesuatu yang lain. Ya, itsbatu syai'in li syai'in akhar au nafyuhu anhu. Yani menetapkan sesuatu untuk sesuatu yang lain atau menafikannya. Apa maksudnya? Jadi misalnya misalnya kita mengatakan Zaidun muta'allimun misalnya. Ya, Zaidun muta'allimun. Zaid itu adalah seorang pembelajar. Ini namanya hukum. Kenapa? Karena kita menetapkan untuk Zaid sesuatu yang lain, atau kita menetapkan apa? Sifat muta'allim, ya. Sifat pembelajar kepada Zaid, seorang pelajar. Zaidun muta'allim, ini itsbatu syai'in li syai'in akhar. Menetapkan sesuatu untuk sesuatu yang lain. Kita menetapkan di sini apa? Menetapkan sifat pembelajar kepada Zaid, ya. Atau menafikannya, ya, seperti Zaidun laisa muta'alliman misalnya, ya, Zaid bukan seorang pembelajar, ya. Di sini kita menafikan sifat pembelajar untuk Zaid. Ini namanya hukum, ya. Itsbatu syai'in li syai'in akhar au nafyuhu
anhu. Ini makna hukum secara apa? Istilahan. Taib. As-salatu wajibatun misalnya. Ya. Salat itu wajib. Ini hukum. Kenapa kita menetapkan sifat wajib untuk salat misalnya. Ya. Al-witru mandubun misalnya. Salat witir itu mandub, ya, sunnah. Ya, ini hukum. Ya. An-naru harun misalnya. Api itu panas. Ini hukum. Kita menetapkan sifat panas untuk api. Ya. Atau menafikannya, ya, seperti perbedaan tadi. Ya. Al-witru laisa biwajibin misalnya. Ya. Salat witir itu bukan sesuatu yang diwajibkan. Ya, kita menafikan sifat kewajiban untuk witir. Baik, maka fikih adalah ma'rifatul ahkam, bukan ma'rifatul zawat, bukan ma'rifatu as-sifat, ya, bukan ma'rifatul af'al, tapi ma'rifatu al-ahkam. Dan hukum, ya, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, itu jenis, ya, wal hukmu di dalam definisi tadi adalah jinsun. Jenis itu adalah sesuatu yang membawahi banyak macamnya. Misalnya seperti kurma. Kurma ini jenis. Ya, kenapa? Karena dia membawahi variannya yang banyak-banyak. Ada ajwah, ya, ada tunis misalnya, ya, ada kholas, ada sukari, ya, dan yang lainnya. Ya. Salat misalnya, kata salat ini jenis, ya, karena dia membawahi ada salat wajib, ya, ada salat sunnah, ada salat yang dilarang, ya, salat yang makruhah, ya, itu salat yang dilakukan di waktu-waktu terlarang. Seperti tadi, ya, ma'rifah dari jenis, ya, mencakup apa? Ma'rifatul zawat, ma'rifatul sifat. Begitu juga hukum di sini adalah jenis. Mencakup apa? Beberapa macam hukum. Pertama, mencakup apa? Hukum akli. Ya. Mencakup hukum apa? Hukum akli. Yaitu sebuah penisbatan atau penafian yang bersumber dari akal. Sebuah penisbatan sesuatu untuk sesuatu yang lain atau penafian sesuatu dari sesuatu yang lain yang sumbernya itu akal. Contohnya apa? Misalnya al-kullu akbaru minal juz'i. Minal juz'i. Jadi keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Ya, ini hukum atau tidak hukum? Ya, karena kita menetapkan, ya, kata kul, ya, kita menetapkan syai' kul berupa kul, ya, lebih besar daripada al-juz' atau sebagian. Atau misalnya contoh lain, ya, al-abu akbaru minal ibni. Ya. Ayah itu lebih tua dari anak. Ya. Hukum atau tidak hukum? Ya. Kita menetapkan ya, menetapkan untuk ayah sifat lebih besar daripada ibn. Ya. Kenapa dikatakan dengan hukum akli? Karena masdaruhul akal, sumbernya akal. Ya. Penisbatannya ini apa? Dari akal. Ya. Ini berupa penisbatan. Kalau berupa penafian misalnya, an-naqidan la yastami'an.
naqidani la yajtami'ani. La yajtami'ani. Sesuatu yang berlawanan itu tidak mungkin berkumpul jadi satu. Contohnya misalnya seperti berdiri dan duduk. Ya. Seperti apa? Berdiri dan duduk. Ini kan naqidan, dua hal yang bertentangan. Ya. Tidak mungkin berkumpul pada suatu benda dalam saat yang sama. La yajtami'an. Seperti contohnya hitam dan putih. Ya. Ini naqidan. Tidak mungkin berkumpul pada benda yang sama, ya, hitam sekaligus putih. Ya. Ini penafian berupa. Dari mana kita mengetahui ini? Dari akal. Maka dinamakan dengan hukum akli. Maka kata hukum di dalam pengertian fikih di sana itu, ya, mencakup hukum akli ini. Mencakup pula yang kedua adalah hukum al-adi. Ya, hukum adi, hukum kebiasaan. Seperti kita mengatakan ketika kita mendengar petir misalnya, kemudian mengatakan sayanzil matar, ya, sayanzil al mataru, ini cuacanya seperti ini, ya, akan turun hujan. Ini hukum karena kita menetapkan keadaan seperti itu, ya, dengan terdengarnya petir atau mungkin cuaca yang gelap, ya, mendung, dan kita menetapkan keadaan seperti itu akan turun hujan. Ini hukum. Kenapa dinamakan dengan hukum adi, hukum kebiasaan? Ya karena kita mengetahuinya sumbernya dari apa? Dari kebiasaan. Ya, dari kebiasaan. Begitu juga an-natil yanzil fi lailati syatiyah, ya, atau fi lailati syatiyah idza kana al-jaw sahwa. Ya. Itu mengetahui kebiasaan, ya, turun embun di malam yang dingin jika cuacanya cerah misalnya. Ya, kita tahu ketika cuaca cerah, ya, kemudian malam dalam keadaan dingin, biasanya di musim kemarau, ya, akan turun embun pagi harinya. Ya. Kita menetapkan keadaan seperti itu, akan turun embun. Ini hukum. Dari mana kita mengetahui? Dari kebiasaan. Ya. Baik. Masuk pula yaitu hukum al-hissi namanya. Hukum al-hissi. Apa hukum hissi itu? Hukum dari kata al-his, ya. Ini indra, ya. Al-hawas ini kan panca indera yang 5, ya. Al-hawas al-khams, ya. Al-hawas al-khams. Contohnya seperti an-naru harun, ya. Api itu panas. Ya, ini hukum. An-naru harun. Kita menetapkan apa? Syai' berupa api, ya, dengan sifat apa? Har, panas. Ya. Dari mana kita mengetahuinya? Atau kenapa dinamakan dengan hukum hissi? Ya. Ya karena kita mengetahuinya dengan indera kita. Ya, dengan indera kita. Ya. Misalnya pelangi itu indah, misalnya. Ya, ini hukum. Dari mana kita mengetahuinya? Ya, dari mata. Ya. Baik, kemudian yang keempat masuk juga adalah hukum syar'i. Ya, hukum syar'i.
yaitu sesuatu yang bersumber dari syariat. Kita mengetahuinya itu dari syariat. Ya. Contohnya misalnya as-salawatu al-khamsu wajibatun misalnya. Ya. Salat yang 5 waktu atau salat 5 waktu hukumnya wajib. Ya. Ini hukum. Ya. Kita menetapkan salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, ya, isya dan subuh sebagai suatu kewajiban. Ini hukum. Kenapa dinamakan dengan syar'i? Karena mutalaqqah minasyar', ya, bersumber dari syariat. Kita mengetahuinya itu dari syariat. Maka kata ahkam di dalam pengertian fikih tadi mencakup hukum apa? Mencakup hukum aqli, mencakup pula hukum al-adi, kebiasaan, ya. Masuk pula hukum hissi dan hukum syar'i. Ini nanti contohnya akan disebutkan oleh Syekh, ya. Contoh dari hukum aqli. Jadi nuzul til, ya, fi lailatul syatiyah idza kana al-jaw sahwan. Maka fikih, ya, itu hanya terbatas kepada pengetahuan tentang hukum syar'i saja. Ya, adapun fikih itu hanya, ya, terkhusus pada pengetahuan tentang hukum apa? Hukum syar'i. Sehingga orang yang mengetahui tentang hukum akli, ya, atau pengetahuan tentang hukum akli tidak termasuk fikih secara istilah. Dan orang yang pakar di dalam hukum ini tidak dinamakan seorang faqih, orang yang ahli fikih, tidak. Begitu juga hukum adi tidak bukan bagian dari bukan objek dari pembahasan ilmu fikih. Ya, orang yang pakar dan jago dalam mengetahui hukum kebiasaan ini juga secara istilah tidak dinamakan sebagai seorang faqih, ya. Begitu juga hukum hissi. Tidak. Orang yang pintar, yang jago, ya, yang pakar dalam seperti ini tidak dinamakan sebagai seorang faqih. Ya. Nah, adapun mereka yang mengetahui tentang hukum syar'i, ya, itu hukum yang terambil dari syariat, inilah, ya, mereka yang mengetahuinya, yang pakar di dalamnya, dinamakan dengan apa? Seorang faqih nantinya. Ya. Taib, sehingga Syekh rahimahullahu taala manakala beliau mendefinisikan fikih secara istilah, beliau mengatakan apa? Ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati. Ya, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Sehingga tidak masuk di dalamnya ma'rifatul ahkam al-aqliyah, ma'rifatul ahkam al-hissiyah, al-adiyah, tidak masuk. Tapi, ya, hanya ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Taib. Kemudian bahwasanya hukum syariat, ini al-ahkam asy-syar'iyyah, al-ahkam asy-syar'iyyah itu ada yang berupa al-ahkam asy-syar'iyyah al-ilmiyah. Al-ilmiyah. Al-khabariyah, al-ilmiyah, al-khabariyah. Al-khabariyah, al-i'tiqadiyah. Al-i'tiqadiyah. Ini hukum syariat yang berupa ilmu. Ilmu itu ya informasi, al-khabariyah, berita, ya, dan dia berupa hal-hal yang sifatnya itu adalah keyakinan. Seperti misalnya Allah itu berada di atas arsy, ya.
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bahwasanya Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy, ya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ini hukum atau tidak, atau hukum atau tidak? Ya, hukum. Kita menetapkan untuk Allah, ya, sifat istiwa, ya, di atas arsy. Dan ini hukum syar'i atau tidak? Iya, hukum syar'i. Karena mutalaqah minasyara', kita mengetahuinya dari syariat, ya. Akan tapi dia berupa apa? Al-ilmiyah al-khabariyah al-i'tiqadiyah, ya. Hukum syariat berupa sesuatu khobar, berita, keyakinan untuk diyakini, ya, untuk diyakini. Contoh lain misalnya, ya, yanzilu Allah Subhanahu wa taala ila sama'id dunya hina yabqa thulutsayil akhir misalnya, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia ketika di akhir malam, ya. Ini hukum atau tidak? Ya, hukum. Karena berupa isbat syai' li syai'in akhar. Dan ini hukum syar'iyah. Kenapa? Karena diketahui dari syariat, ya. Dan hukum syariat ini berupa sesuatu ilmiah, ya, suatu ilmu yang berupa informasi untuk diyakini. Nah, terkadang hukum syariat itu ada yang berupa al-ilmiyah, al-khabariyah, al-i'tiqadiyah. Terkadang hukum syariat itu berupa al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Al-amaliyah. Ya, yaitu hukum syariat yang berupa amalan-amalan yang tampak, amalan-amalan yang zahir, ya, atau amal-amalan yang praktis. Ya, ya, seperti sholat, ya, seperti puasa, ya. Ini hukum-hukum syariah al-amaliyah yang tampak, seperti haji, ya, tata caranya dan seterusnya. Ya. Maka fikih itu secara istilah, ya, secara istilah itu hanya untuk hukum-hukum syar'iyah yang al-amaliyah saja, bukan apa? Bukan yang ilmiah. Maka pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang i'tiqadiyah ini, ya, yang i'tiqadiyah ini yang berupa ilmiah khabariyah itu, ya, tidak termasuk fikih secara istilah, ya, secara istilah mutaakhirin. Secara istilah ulama-ulama mutaakhir, tidak termasuk dari bagian dari ilmu fikih. Meskipun menurut ulama yang mutaqaddimin, ya, termasuk, karena fikih di sini menurut mereka adalah pemahaman agama secara keseluruhan, ya, baik itu yang berkaitan dengan i'tiqad, baik itu berkaitan dengan muamalah, baik itu berkaitan dengan ibadah, ya, itu secara pengertian mutaqaddimin, ya. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih. Apakah faqih di sini artinya lah memahami tentang hukum-hukum syariat yang tampak saja, ya. Adapun yang i'tiqad, yang keyakinan tidak masuk, enggak. Tapi pemahaman agama secara keseluruhan, ya. Itu indal mutaqaddimin, ya, indal mutaqaddimin. Adapun indal mutaakhirin, ya, apalagi sudah menjadi istilah, ya, yang dimaksud dengan fikih hanyalah al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah duna al-ilmiyah, ya, tidak masuk di dalamnya hukum-hukum syariat yang ilmiyah, al-khabariyah, al-i'tiqadiyah. Maka dari itu Asy-Syaikh rahimahullahu taala
Baik, maka dari itu beliau mengatakan apa? Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Ya, al-amaliyah. Ya, duna al-ilmiyah. Ya, beliau di sini mengatakan apa? Al-amaliyah. Ya, al-amaliyah, bukan uh, al-ilmiyah. Taib. Selanjutnya biadillatiha, ya, dengan dalil-dalilnya. Dengan menggunakan dalil-dalilnya. Taib. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mengetahui hukum syariat yang amaliyah, ya, saya tulis di sini ya. Ma'rifatu al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, itu bisa dengan beberapa cara. Bisa dengan apa? Beberapa cara. Cara yang pertama, mengetahuinya karena hukum tersebut, atau ya, kalau di sini saya sebutkan saja dua cara saja ya. Tiga cara juga tidak apa-apa ya. Mengetahui hukum-hukum syariat yang praktis, yang berupa amalan yang tampak, itu bisa dengan tiga cara. Cara yang pertama, kita mengetahuinya karena perkara tersebut adalah perkara yang maklum minad din bid-darurah. Ya. Apa? Karena perkara tersebut adalah perkara yang ma'lumun minad din bid-darurah. Likauniha, saya tulis di sini, likauniha, yakni likauni tilkal ahkam, karena ahkam-ahkam tersebut, hukum-hukum syariat amaliyah yang dia ketahui tadi, likauniha ma'lumatan minad dini bid-darurah. Ad-darurah. Biar kita memahami di sini. Kita mengetahuinya, atau terkadang seorang mengetahuinya, likauniha, karena hukum-hukum yang diketahui tadi, hukum-hukum syariat yang diketahui tadi, adalah ma'lumatan minaddin bid-darurah. Ya, atau ma'lumatun minaddin bid-darurah, adalah perkara yang sudah sangat jelas di dalam agama kita, di dalam agama Islam. Contohnya apa? Contohnya seperti misalnya wajibnya sholat 5 waktu. Ya, dari mana seorang mengetahui kebanyakan kaum muslimin sekarang ini? Dari mana umumnya mereka mengetahui sholat 5 waktu itu wajib? Ya karena itu sudah menjadi perkara yang maklum minatin bid-darurah. Wajibnya puasa Ramadan misalnya. Ya. Wajibnya apa? Atau haramnya khomer misalnya. Ya, haramnya daging babi. Nah, itu apa? Perkara-perkara likauniha maklumatan minatin bid-darurah. Sehingga dia mengetahuinya itu. Ya. Terkadang seseorang mengetahui ahkam syar'iyyah al-amaliyah ya bis-su'al. Bis-su'al, dengan cara apa? Bertanya.
Ya, memang dia tidak perkara itu bukan perkara yang sangat jelas, tapi dia mengetahuinya dengan bertanya. Misalnya dia mengetahui bahwasanya eh, apa misalnya ya eh, apa ini namanya huli ya perhiasan ya perhiasan yang dipakai ya itu tidak terkena zakat misalnya ya tidak ada kewajiban zakat atau hartanya anak yang belum baligh itu tidak terkena zakat misalnya ya tapi dia mengetahuinya dengan apa dengan bertanya ya kepada orang yang mengetahuinya ya dia tahu ya dengan bertanya dia menjadi tahu ya atau bahwasanya membaca bismillah itu adalah sunnah dalam wudhu misalnya. Ya, dia mengetahuinya dengan cara apa? Bertanya. Tapi terkadang pula seseorang mengetahui hukum syariat ya yang amaliyah ya dengan dalil ya bi daliliha. Ya. Oh, di sini disebutkan bi adillatiha. Sama aja ya bi adil la dengan dari dalilnya. Jadi dia tahu hukum sesuatu, yakni hukum syariat amaliyah dari dalilnya. Maksudnya dari dalilnya ya dia melihat kepada dalilnya, kemudian dia menyimpulkan hukum. Kalau dia lihat dari Al-Quran, kemudian dia simpulkan, oh hukumnya kayak gini. Ya, dia mengetahui hukum syariah amaliyah itu dari hadis misalnya. Ya, dia baca hadis, dia renungi hadisnya, kemudian dia sampai kepada kesimpulan hukum tadi. Ya, atau dengan kias, atau dengan ijma, atau dengan istihsan, atau dengan istislah, atau dengan apa namanya al-istishab dan dalil-dalil yang lain. Ya. Taib itu biadillatihanya dia mengetahuinya dari dalil-dalilnya, tidak dengan bertanya, tidak pula karena perkara atau hukum tadi, hukum amalan tadi perkara yang jelas. Taib. Maka fikih ya hanya untuk dalil-dalil atau hanya untuk mengetahui hukum-hukum syariat amaliyah yang dia mendapatkannya itu dari dalilnya ya dari apa dari dalil-dalilnya ya fikih kan produk gitu ya ya sumbernya apa ya dalil ya baik itu Al-Qur'an hadis ya ijma qiyas ya qaul sahabah syar'u man qablana ya istislah, istishab, ya, istihsan dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Baik. Maka barang siapa yang mengetahui hukum syariat yang amaliyah dari dalilnya ya bi adillatiha atau min adillatiha inilah yang dinamakan dengan ya inilah seorang yang faqih. Ya, orang yang faqih yaitu mereka yang mengetahui fikih dengan cara menggali dari dalilnya. Ya. Adapun orang yang mengetahui hukum syariat yang amaliyah dengan cara bertanya, nah, maka dia bukanlah seorang faqih. Meskipun dia mengetahui, ya, menghafal ratusan atau bahkan mungkin ribuan dari hukum-hukum syariat itu. Tapi dia mengetahuinya dengan bertanya. Ya. Dan di antara bentuk bertanya adalah dengan menghafal matan-matan fikih misalnya. Ya, misalnya seperti Zadul Mustaqni misalnya diambil ya atau yang lebih besar dari itu ya Fathul Qorib misalnya ya Kifayatul Akhyar dalam mazhab Syafi'i ya atau sampai pun dia menghafal misalnya kitab-kitab yang besar ya kitab-kitab fikih yang besar ya ada eh, apa namanya eh, penjelasan tentang ribuan hukum ya Al-Mughni misalnya ya Al-Hawil Kabir ya, Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang eh,
belasan jilid itu, katakanlah dia hafal itu semuanya, dia tahu ketika ditanya, oh, ini sunnah, ini haram, ini wajib, ini seterusnya, nama hafal misalnya, tetap saja dia bukanlah seorang faqih, ya. Tetaplah dia bukan seorang faqih, karena dia mengetahuinya dengan bertanya, hanya dengan menghafal. Ya, sholat itu, ya, luqotoh itu misalnya hukumnya demikian-demikian, ya. Orang ini kalau bendanya seperti ini boleh diambil tanpa perlu uh, mengumumkan. Kalau yang seperti ini paham dia, bukan paham maksudnya, tahu dia, ya, hafal dia, ya, ratusan permasalahan fikih, bahkan mungkin ribuan permasalahan fikih, tapi dia dengan cara bertanya, dengan cara bertaklid namanya, ya, ini namanya taklid, bukan seorang faqih, ya. Bukan seorang faqih. Begitu juga orang yang mengetahui hukum-hukum syariat yang maklum minad-din bidarurah, ya, karena amalan tersebut, perbuatan tersebut hukumnya sudah sangat jelas dalam agama, ya, seperti wajibnya puasa Ramadan, ya, wajibnya eh, haji bagi yang memiliki kemampuan, maklum minad-din bidarurah, haramnya riba, ya, haramnya menipu ketika jual beli, maklum minad-din bidarurah. Juga bukan seorang faqih, ya, bukan seorang faqih. Kenapa? Karena keduanya itu yashtariku fihima al-'am wal khas. Ya. Karena di dalam mengetahui keduanya ini poin yang pertama ini, jenis yang pertama dan yang kedua ini, yashtariku fihima al-'am wal khas. Ya. Diketahui oleh semua orang. Diketahui oleh semua orang. Sementara fikih itu adalah, ya, hanya diketahui oleh para mujtahid, para ahli fikih, ya, atau para fuqaha, para, ya, ahli fikih, ya, atau faqih, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat, apa namanya, dari dalil-dalilnya, ya. Taib. Maka dari sini kita dapat mengambil satu kesimpulan pula, ya, satu tarbiyah, ya. Itu kalau kita belum bisa, ya, mengetahui hukum syariat yang amaliyah dari dalilnya, ya, karena dia membutuhkan apa, perangkat yang harusnya memadai, ya, nanti akan ada penjelasannya tentang syarat-syarat siapa sih orang yang berhak, yang boleh menyimpulkan suatu hukum dari dalilnya, apakah semua orang, ya. Ini nanti kriteria mujtahid akan dijelaskan, ya, harus ini, harus ini, harus ini, dan seterusnya, ya. Dan diantaranya mempelajari ilmu usul fikih adalah bagaimana kita bisa sampai kepada derajat ini, ya. Sampai kepada apa? Derajat al-ijtihad, ya.